Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pemirsa yang dirahmati Allah. Kembali lagi bersama saya Gita dan rekan saya Gradianto. Selamat datang dalam program acara Orkes, obrolan kesehatan persembahan Hospital TV Sultan Agung Semarang. Baik pemirsa, sebelum kita akan memulai, kami akan menyapa terlebih dahulu para pemirsa dimanapun Anda berada. Semoga diberikan kemudahan dalam menjalankan aktivitasnya hari ini. Dan tak lupa kami sapa pula para Bapak Ibu pengunjung, pasien, serta keluarga pasien Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang. Kami ucapkan terima kasih atas kepercayaan Anda dalam memilih Rumah Sakit Islam Sultan Agung dalam memberikan pelayanan kesehatan yang Anda butuhkan. Semoga Bapak Ibu mendapatkan kesembuhan yang optimal di Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang. Iya. Baik para pemirsa dimanapun Anda berada, kali ini Orkes hadir dengan episode baru dan judul baru, yaitu tentang demensia. Melawan lupa, jangan maklum dengan pikun. Nah, di sini kita sudah hadir di tengah-tengah narasumber yang akan sharing-sharing bersama kita. Langsung saja kita sapa bersama-sama ya Mas Gred ya. Dr. Muhammad Reza Hendrat Moko, spesialis neurologi. Assalamualaikum Dr. Reza. Waalaikumsalam Dr. Gita. Bagaimana kabar hari ini dokter? Baik, super baik. Super baik ya, super baik dengan jempol 2 ya, luar biasa. Alhamdulillah baik ya dokter ya. Alhamdulillah. Dokter, kali ini berarti ini perdana di Iya, Orkes ya dokter betul ya. sekali. Oke. Baik dokter Reza, kita akan membahas tentang demensia ya. Jangan sampai kita lupa atau mungkin melawan pikun itu ya dokter Betul ya. sekali. Bahkan harus melawan pikun sebenarnya. Harus banget. Harus banget ya. Nah sebenarnya biar sahabat Risa itu tahu dulu, kan demensia mungkin masih ada yang asing nih istilahnya. Bisa di-sharing-sharingkan dulu mungkin pengertian dasar dari demensia itu apa sih dok? Silakan dok. Oke, baik. Jadi sebenarnya sahabat Risa, untuk demensia sendiri itu adalah suatu sindrom ya. Jadi sindrom itu kan kumpulan gejala ya dok? Yes, Ya benar. Nah gejalanya apa aja? Nah gejalanya itu adalah gejala untuk gangguan proses berpikir kita. Biasanya kita bisa mengingat sesuatu, kita bisa memikirkan kita habis ini mau ngapain dengan cepat gitu ya. Tapi kalau sudah ada sindrom demensia ini, tentunya orang jadi mudah lupa yang pertama. Terus habis itu yang kedua bisa susah konsentrasi nih dok. Betul. Kalau orang ngomong lola ya, loadingnya lama. Lemot, bener. Ya, habis itu kayak misalnya lupa menyebutkan suatu nama yang dulu tuh kayaknya ingat gitu, tapi sekarang nyebutinnya lupa apa ya, kayak nama makanan bentuknya bundar, ada bolong di tengah, apa ya namanya ya, padahal kan donat ya dok. Gampang ya, aduh jadi lapar ya. Lucu banget juga dokter Reza ini ya. Itu sebenarnya ada beberapa gejala seperti itu, sampai yang paling parah adalah sampai bisa kabur dari rumah tuh, yang disorientasi, terus mudah marah ya. Sudah mulai mudah marah belum dok? Belum kan ya? Sih sering-sering juga. Oh gitu. Kalau tanggal tua kayaknya dok. Tanggal tua ya, jadi agak sering marah. Oke, terus habis itu juga ada halusinasi dok ya. Misalnya ngelihat sesuatu yang nggak harus dilihat gitu, tiba-tiba dibisikin sama seseorang yang padahal nggak ada orangnya. Nah itu adalah ciri-ciri gejala demensia. Nah tentunya gejala-gejala tersebut diikuti dengan kayak susah untuk melakukan aktivitas yang seharusnya bisa mandiri ya. Contohnya kayak misalnya makan harusnya bisa sendiri, mandi sendiri, tahu cara nyalain TV, tahu cara nyalain kompor. Nah sekarang udah nggak bisa semua. Nah itu yang kita sebut sebagai demensia. Baik, berarti demensia ini sekumpulan ya dokter ya. Iya, sekumpulan benar dari banget. gejala. Jadi nggak tunggal ya dokter ya, macam-macam, bahkan dari ada yang ringan sampai yang berat. Betul bahkan sekali. sampai kemampuan dasarnya aja bisa sampai lupa gitu dokter. Nah ya. tadi Mas Rit katanya ada yang mau pertanyaan nih soal demensia atau lupa ini. Begini dok, jadi sebenarnya ada patokan nggak sih dok? Umur berapa orang itu kira-kira bisa terkena tadi ya Alzheimer tadi ya, pikun tadi ya, atau lupa tadi ya, kira-kira apakah ada proses-proses yang bisa memperlambat atau mempercepat proses kepikunan itu sendiri dok? Oke. Kalau untuk usia sebenarnya untuk Mas Gret ini demensia itu terjadi bisa di umur berapapun ya, dari remaja, dewasa, lansia. Nah tapi untuk prevalensinya sendiri yang paling banyak memang di usia lansia. Umur berapa? Lebih dari 60 tahun biasanya ini dokter Gita dan Mas Gret. Ya biasanya kalau udah lebih dari 60 tahun jadi mudah lupa dan lain sebagainya ya. Nah kalau untuk faktor yang mempercepat dan memperingan terjadinya demensia ada banyak banget ya. Dari WHO sebenarnya sudah menyatakan ada 12 faktor nih. 12 faktor banyak banget ya. Banyak banget yang bisa menyebabkan terjadinya percepatan demensia ya. Misalnya udah mudah lupa gitu, gara-gara ada faktor ini dia makin cepet nih, progresif, makin berat gejalanya. Contohnya adalah yang paling sering kita temuin ya dok, paling gampang, punya riwayat darah tinggi dan juga punya riwayat hipertensi ya. Kalau nggak terkontrol tuh gula sama tekanan darahnya pasti gampang banget buat menderita demensia. Yang kedua adalah obesitas dok. Ya jadi orang-orang yang perutnya lebar-lebar terus habis itu
langsung Langsung agak pegang perut tersindir ya. aku. Ini ya. Langsung pegang perut ya. Iya nih. Oke, yang berat badannya berlebih, mohon maaf. Nah, itu juga bisa terjadi resiko untuk terjadinya demensia, ya. Terus yang ketiga sebenarnya adalah kurang aktif. Nah, ini adalah Mager-mager ya, yang mager-mager tolong. tim Apalagi mager-mager sekarang ini. musim gadget ya dok ya. Seringnya Benar, iya. rebahan sambil scroll-scroll. Iya, Enak banget betul. rasanya dok. Tapi yang paling parah tuh sebenarnya lansia sekarang itu didiamkan saja oleh keluarganya, Oh, ya. baik. Jadi orang udah tua di rumah dibiarkan saja nggak ada aktivitas. Nah, itu yang paling cepat untuk memperparah terjadinya demensia. Gitu. Nah, makanya memang harus terus bersosialisasi ya, walaupun sudah tua tetap harus sehat. Untuk faktor lain seperti misalnya riwayat pernah kebentur kepalanya, ada riwayat stroke, terus depresi, pendidikan rendah itu juga berpengaruh sih terhadap percepatan terjadinya demensia. Baik. Berarti memang banyak banget faktornya ya. Bahkan siapapun bisa. Nah, Betul. cuman jadi akar pertanyaan selanjutnya adalah apa sih bedanya lupa biasa sama ke arah yang Alzheimer itu demensia itu bedanya apa sih dok? Oke, jadi sebenarnya kalau lupa biasa ya kayak kita ya misal lupa naruh barang ya, habis itu kalau kadang-kadang kita juga lupa janjian gitu ya. Lupa bayar utang ya Lupa dok. bayar utang. Kalau itu sih aku inget. Yang biasa disebut pikun sebenarnya ya. Oh pikul. Nah, tapi bedanya sama demensia adalah tentunya gejala lupa ini disertai dengan adanya kemandirian yang hilang. Oh baik. Gitu. Jadi seperti tadi saya sampaikan, menjadi tidak mandiri itu adalah kata kunci jadi terjadinya demensia. Baik. Dan biasanya pada Alzheimer itu bukan lupa nih dok, aduh nama anakku siapa ya, aduh ini orang namanya siapa, atau tempat yang ingatan-ingatan jangka lama tuh sebenarnya masih bagus. Gitu dok. Tapi kalau orang yang Alzheimer atau demensia biasanya malah ingatan yang baru-baru. Ya, misalnya nih Mas Gret ngobrol sama saya, Mas Gret ceritain ke saya, terus habis itu saya tanya lagi, tadi kamu cerita apa sih? Gitu, lupa. Padahal barusan diceritain. Mengulang-ulang pertanyaan. Nah, itu adalah ciri khas dari demensia Alzheimer. Oh baik. Gitu. Baik. Tapi apa berarti ini ya agak-agak sinkron juga ya? Maksudnya orang-orang demensia kadang-kadang seringnya itu malah nyeritain zaman dulu terus kayak gitu, malah cerita-cerita sekarang lupa. Oh itu bisa ada ke arah sana dok? Iya, ada kaitannya. Jadi memang ingatan jangka lamanya masih kuat banget, ngapalin Al-Quran gitu masih kuat ya, tapi untuk yang baru-baru hilang. Oh baik. Siap. Kalau untuk ini dok, kalau untuk Alzheimer itu sendiri, apakah ada faktor keturunan? Apakah faktor keturunan itu bisa mempengaruhi misalnya nih kakeknya atau neneknya, kakek buyutnya gitu punya demensia Alzheimer itu apakah bisa menurun ke ini apa anak-anaknya, cucu-cucunya begitu dok? Oke, bisa banget. Ya, jadi memang dari penelitian mengatakan kalau misalnya ada garis keturunan demensia Alzheimer, ya baik itu adalah orang tuanya sendiri atau misalnya sekeluarga nih, misal saya sama dokter Gita kakak adik, dokter Gita misalnya terkena dan saya pun akan lebih beresiko untuk terkena gitu. Tapi kalau untuk yang lebih atas-atasnya lagi sih enggak. Ya, jadi garis keturunan pertama dan satu keluarga, yang satu kakak kandung atau adik kandung seperti itu. Dan itu menjadi ciri khas untuk demensia yang munculnya kurang dari 60 tahun. 60. Itu kan memang paling sering adalah lebih dari 60 tahun ya. Tapi kalau misalnya udah masih muda gini, kok jadi demensia, nah kita harus curiga jangan-jangan ini disebabkan karena genetik. Oh, Gitu. berarti pasti ada satu biang keroknya yang bikin pertama kali demensia ya dok? Benar-benar. Selain genetik ya tadi faktor-faktor resiko yang saya sampaikan. Baik dokter. Berarti kalau ada biang keroknya harusnya ada pemicunya dong dok. Betul. Gitu. Nah itu biasanya apa dok? Faktor-faktor resikonya itu? Faktor resikonya sebenarnya sama yang tadi kayak saya sampaikan ya dok. Oh iya. Tapi yang sekarang parah sih polusi udara dok. Polusi? Masa sih kok bisa dok? Kayak agak denial dan nggak percaya gitu ya. Kenapa sih Betul. dok? Jadi Hubungannya? sebenarnya penelitian sekarang itu ada nih yang meneliti hubungan polusi udara dengan terjadi demensia dan ternyata berhubungan dok. Betul. Jadi negara-negara yang polusi udaranya tinggi, populasi lansianya akan lebih banyak yang menderita demensia dibandingkan yang tidak, yang polusi udaranya rendah. Gitu. Yang kedua tentunya merokok ya dok. Kalau misalnya orang yang merokok pasti akan lebih cepat untuk terjadi perburukan sel di otak dan ya gitu akhirnya gampang untuk terjadi demensia. Oh baik, mungkin karena polutannya itu ya dokter ya. Betul sangat sekali. mempengaruhi sel-sel dalam tubuh ya. Oh luar biasa, baik. Maksudnya luar biasa mengerikan maksudnya. Iya kan? Bukan luar biasa mensyukuri tapi luar biasa apa ya? Mengerikannya tuh jadi ini ya, jadi bertanya-tanya apa sih yang harus kita lakukan sejak dini biar nggak pikun, apalagi sampai ke Alzheimer demensia itu dok gimana? Oke, sebenarnya tips yang pertama adalah screening. Screening. Ya, betul. Oke. Jadi sekarang itu kan ilmu demensia itu berkembang ya. Ada yang namanya subjective cognitive decline. Jadi
cuman perasaannya orang aja nih bahwa dia itu kok aku kayaknya sekarang kalau mikir lama ya, dulu enggak gitu. Terus kok sekarang aku mudah lupa ya. Nah, itu adalah mulai awal-awal nih. Oke. Adanya gejala gangguan kognitif sebenarnya. Nah, mulai dari situ cobalah untuk screening. Apakah memang sahabat Risa, mungkin dokter dan juga Mas Grady di sini mengalami terjadi demensia atau tidak, atau gangguan kognitif yang ringan misalnya. Nah, yang pertama adalah screening. Nah, nanti setelah di screening baru kita bisa melakukan pencegahan-pencegahan yang lain nih, Dok. Sepertinya misalnya kayak olahraga. Ya, jadi sering-sering olahraga dapat mencegah terjadinya kepikunan, ya, baik itu adalah olahraga senam biasa atau mungkin aerobik atau bahkan yang paling bagus adalah senam otak ya. Coba Dok, misalnya seperti ini nih. Nih. Kok aku jadi susah ya? Sebentar. Agak pavilion ya? Gini. Oh, Nah, ini adalah iya. salah satu contoh untuk senam otak. Oh gitu, oke. Coba. Nah, seperti itu. Ini kalau saya gini-gini berarti otak saya sedang senam ya, Dok ya? Iya benar, itu kan Lagi otaknya konslet. sedang menyeimbangkan kanan kiri ya. Jadi nggak Oke. perlu nggak usah melulu nge-gym otot ya. Tapi otak tuh juga perlu nih brain Otak gym harus namanya. olahraga juga, Dok, ya. Benar, seperti itu. Terus yang kedua sebenarnya adalah sosialisasi sih, Dok. Sosialisasi, oke. Betul, misalnya udah tua gitu ya, udah lebih dari 60 tahun, penting untuk sosialisasi. Ya, jadi kayak kumpul-kumpul ikut pengajian, habis itu ikut-ikut kumpul keluarga. Seperti itu tuh penting banget ya. Kalau kurang sosialisasi tentunya gampang jadi demensia. Terus yang ketiga bisa makan-makan sehat nih, Dok. Oke. Betul. Jadi makanan yang sehat misalnya tinggi protein ya. Kalau misalnya ayam gitu kan sebenarnya enak kulitnya ya, Dok. Iya dong. Iya. Apalagi crispy Kulit, banget. leher, paha. Waduh, bener. Nah, tapi itu sebenarnya berbahaya, Dok. Mas Gret juga ya. Jadi yang penting adalah daging ayamnya atau daging ikannya atau daging merah segar gitu. Tapi kalau misalnya yang kulit, terus jeroan itu akan tinggi kolesterol dan kolesterol mempercepat terjadinya demensia. Balik lagi kayak gitu. Terus banyakin makan sayur yang hijau seperti brokoli, sayur-sayur hijau yang lain dan juga makanan yang mengandung vitamin B dan D serta omega 3 ya. Kayak misalnya susu tuh bagus. Lalu juga gandum dan kacang-kacangan yang lain. Baik, Dok. Oke, saya jadi ada terselip satu pertanyaan. Berarti karena tadi polutan juga bisa. Bisa. Kemudian lifestyle bisa. Oh, bisa. Nah, kalau misalkan orang yang habis nyun sewu, Dok, misalkan ada pasien post operasi kayak gitu, dia kok tiba-tiba kayak ada merasa, aku kok setelah operasi ini jadi mudah pikun ya? Itu bisa pengaruh juga nggak sih, Dok? Bisa. Ya itu ada diagnosisnya loh, Dok. Oh, I see. Namanya adalah Apa ini, post Dok? operative cognitive decline atau singkatannya adalah POCD gitu. Nah, jadi biasanya Operasi apa saja ya, Dok ya? yang memakai anestesi sih, jadi bius total ya. Kalau yang bius lokal atau cuman yang di pinggang itu yang separuh enggak. Oh, baik. Jadi kalau bius total kan ada agen anestesinya ya. Nah, kita kan ditidurkan. Nah, kalau misalnya memang ada resiko demensia sebelumnya yang memang tidak terscreening dengan baik, itu bisa terjadi pada pasien yang pasca operasi yang kita sebut sebagai POCD itu. Oh, baik. Berarti emang real ya, Dok ya? Real. Emang real banget ya. Karena ada teman saya yang kayak gitu, Dok. Oh, Habis gitu. SD dia bilang, aduh kok aku jadi pikunan ya gitu. Jadi gampang lupa. Lemot ya. Ternyata habis ini ya, Dok ya. Ada pengaruhnya. Ada berarti pengaruhnya. ya? Oh, baik. Terus tadi soal makanan sih, Dok, saya jadi tergelitik ya, Dok ya, karena tadi menyebutkan tentang ada kulit, jeroan, itu makanan-makanan yang enak-enak ya, yang kolesterol tinggi, yang bikin kolesterol jingkrak-jingkrak ya. Itu kan, makanya ada orang-orang di Jawa itu sering bilang pikun, lupa karena sering makan brutu, itu bisa ya, Dok ya? Bisa benar. Jadi sebenarnya itu bukan mitos ya, itu fakta. Fakta ya, Dok ya, berarti ya? Fakta ya. Makan Hati-hati ya. brutu bikin lupa, bikin apa? Bikin pikun. Ya. Pikun, ya. Oh, gitu. Tapi yang gimana dulu, Dok? Betul, Makanya. kalau brutunya cuma satu sih kayaknya enggak sih ya, Mas. Gitu ya, Dok? Kalau Kalau brutunya sekilo sampai- baru bikin lupa, Dok, ya? Nah, benar. Dan berhari-hari ya tentunya. Oke. Berarti karena kaitannya tadi sama kolesterol tadi ya, Dok? Ya, betul sekali. Oke. Nah, kalau misalkan kita balik lagi, tadi pencegahannya sudah banyak ya, Dokter ya. Sebenarnya itu sendiri tadi sudah dijelasin belum sih, Dok, yang tentang pembagian demensia tadi, Dok? Oke, belum ya. Gradingnya. Jadi sebenarnya demensia itu nanti kebagi menjadi ringan, sedang, dan juga berat ya. Tapi sebelum terjadi demensia ada satu diagnosis di mana dia tuh awalan dari demensia Oh, baik. atau predemensia yang kita sebut sebagai mild cognitive impairment. Jadi gangguan kognitif ringan. Gitu ya. Nah, ketika gangguan kognitif ringan ini tidak diobati dengan baik, maka akan masuk ke dalam kategori demensia yang tadi ada ringan, sedang, dan berat. Oke. Nah, jangan salah, demensia ini cepat banget progresifnya. Ya, jadi mungkin setahun, 2 tahun gitu bisa nih dari ringan ke sedang ke berat gitu. Nah, apakah bisa sembuh pertanyaannya? Iya itu. Iya betul. Bisa nggak, Dok? Jangan-jangan nggak bisa nih feeling aku nih. Betul, demensia tidak bisa sembuh. Oh my god.
Gitu ya, jadi untuk demensia itu sebenarnya tidak bisa disembuhkan 100%, tapi baik. bisa dikontrol dan dicegah untuk agar tidak lebih berat. Seperti itu. Nah, untuk pembagian demensianya sendiri, macam-macam ya dok, yang paling terkenal kan Alzheimer ya, yang paling banyak diketahui oleh masyarakat umum. Baik. Tapi sekarang cukup banyak pembagiannya, misalnya habis kena stroke nih, kok jadi mudah lupa, Oke. terus habis itu nggak fokus, bicaranya kalau ngomong susah, nah itu yang disebut sebagai demensia vaskuler, ya, pada orang-orang yang habis kena stroke. Gitu, atau juga disebabkan lain karena demensia akibat infeksi otak, itu bisa akibat tumor otak, autoimun yang sekarang lagi berkembang banyak ya, autoimun itu juga bisa menjadi kategori demensia. Pembagian-pembagian demensia bisa dari situ. Gitu. Bahkan ternyata demensia kompleks juga ya dok ya. Bahkan dari segala sisi aspek itu ada sebut-sebutannya, ada Ada. grading-gradingnya seperti itu. Nah kalau udah terkena demensia nih biasanya harusnya sahabat Risa nih, apalagi yang udah punya nyun saya misalnya punya orang tua di rumah, gimana cara perawatannya di rumah dong untuk motivasinya gimana? Yang harus dilakukan sebenarnya adalah menstimulasi Stimulasi. kognitif atau menstimulasi otaknya pasien tersebut. Oke. Gitu ya, jangan dibiarkan diam sekali lagi ya. Jangan dibiarin ngalamun ya. Benar sekali. Ini nggak boleh diam, nggak boleh ngelamun. Banyak sekali aktivitas yang bisa dilakukan di rumah. Contohnya adalah mengisi TTS yang paling gampang. TTS, nah Betul, itu. teka-teki silang ya. Itu kan sebenarnya simpel ya, cukup beli Iya, satu iya, buku gitu, terus tinggal diisi TTS-nya. Itu adalah alat yang digunakan paling gampang untuk menstimulasi otak. Oh. Yang lain sebenarnya banyak ya dok, kayak misalnya puzzle, Iya. bisa, atau sebenarnya yang sekarang lagi ngetren adalah brain games. Ya, jadi kalau anak kecil main, maaf kayak Gadget ya? gadget gitu ya. Nah orang tua juga sebenarnya bisa main gadget, tapi kalau bisa jangan di handphone ya, pakai komputer gitu. Terus nanti ada kayak permainannya gitu. Ya, misalnya mengatur-ngatur Brain games. kartu, terus memori apa sih gambar yang keluar, disusun ada 3 gambar gitu. Nanti gambar yang pertama apa, kedua apa, ketiga apa disuruh nebak. Nah itu bisa untuk menstimulasi memori. Gitu. I see. Itu yang bisa dilakukan di rumah, dan tentunya tadi ya dok harus tetap sosialisasi dengan tetangga, dengan keluarga, dan ikut semua macam aktivitas. Yang paling gampang lagi adalah kita sebagai orang muslim mengaji. Masya Allah. Luar biasa. Betul, jadi mengaji ini adalah salah satu cara untuk tetap meningkatkan stimulasi otak. Gitu. Jadi beberapa pasien-pasien saya di rumah sakit itu juga, walaupun pasiennya penuh kesadaran, tetap saya minta untuk didengarkan murotal Quran, seperti itu. Dengan adanya murotal Quran itu bisa menstimulasi otak, walaupun pasiennya nggak sadar. Luar biasa ya. Iya, luar Dari biasa ya, hanya sinyal dengan suara itu ya, Dok? bener. Kalau di luar negeri itu namanya terapi musik ya dok. Terapi musik. Betul, jadi kayak ada perkumpulan gitu, main musik bareng, itu bisa meningkatkan stimulasi otak. Kalau kita kan biasanya tilawatul Quran atau apa ya di Indonesia paling sering. Betul. Kalau sekarang bulan Maulud tibaan ya dok ya. Ya biasanya kan ya. orang-orang tua gitu, ibu-ibu bisa kan mbah-mbah gitu kan, kalau di komplek-komplek suka ada pengajian-pengajian itu. Nggak apa-apa, ikut rutin aja, bersosialisasi sambil mengasah otak tentunya. Dok, tadi kan disebutkan tentang bagaimana cara kita mengurangi resiko terjadi demensia. Itu kan salah satunya dengan olahraga. Nah, olahraga apa nih dok yang kira-kira khusus, ada olahraga khusus apa yang mungkin ada untuk untuk mengurangi resiko terjadinya demensia? Gitu, dok. Oke, sebenarnya untuk olahraganya tidak ada batasan khusus mas ya. Nah olahraga yang paling bagus sebenarnya senam otak yang tadi contohnya adalah mengatur stimulasi otak kanan kiri, atas bawah seperti itu. Olahraga yang lain silahkan, Yang boleh fisik itu dianjurkan. kan? Kalau yang fisik seperti senam aerobik atau mungkin berenang dan lain sebagainya, olahraga apapun itu bisa untuk menstimulasi otak. Yang penting adalah bergerak. Yang diharapkan adalah gerakannya itu sebenarnya mas. Dengan adanya gerakan maka dia bisa untuk meningkatkan koneksi ya, hubungan antara otak kanan dan otak kiri seperti itu. Itu kalau untuk pencegahannya ya dok ya. Kalau misalkan sudah kita ada di rumah nih, ada lansia yang memang udah ada tanda-tanda ke arah situ gitu, kira-kira ada olahraga fisik apa yang dianjurkan untuk beliau-beliau ini dok? Oke. Penting untuk melihat komorbidnya dulu mungkin ya mas. Jadi si lansia ini apakah punya gejala penyakit yang lain, karena tentunya harus disesuaikan. Sesuai kebutuhan dan kondisi tubuhnya ya. Ya, misalnya orangnya punya sakit stroke gitu ya, kan nggak mungkin kita menyuruh pasiennya untuk lari-lari, main basket dan lain sebagainya, nggak mungkin ya. Jadi disesuaikan aja, yang penting tetap bergerak. Seperti itu. Yang paling mudah mungkin senam lansia ya. Kalau misalnya ada program senam lansia di RT atau di perkumpulannya, silahkan diikuti gitu. Dan yang paling mudah sebenarnya adalah senam otak tadi. Lihat YouTube, bisa lakukan di rumah. Oke.
Baik dok. Nah kalau tadi kita sudah membahas tentang pencegahan, aktivitas dan lain-lain, kalau masuk ke terapi, obat itu kira-kira ada nggak sih dok yang bisa memperlambat? Biasanya kan Oke. itu pertanyaan Cara gitu ya. praktisnya ya dok ya, Ada pakai orang yang obat. juga pengen Iya. praktisnya, gimana nih cara memperlambat atau mungkin bisa menghilangkan demensia? Iya. Kalau menghilangkan kayaknya Nggak enggak ya mungkin dok. ya, Ya iya, walaupun benar. sebenarnya sekarang ada terapi baru, jadi memasukkan obat gitu lewat infus yang kan kalau demensia itu akibat adanya plak-plak di otak ya. Nah infusnya obat itu nanti bisa mengurangi plak-plak yang di otak itu. Cuman mohon maaf sayang sekali belum masuk ke Indonesia, sampai saat ini masih di luar negeri Oh, baik. dan harganya ratusan juta Baik. gitu. Tapi untuk memperlambat terjadinya demensia tentu ada. Jadi kita bisa menggunakan obat-obatan yang mengandung beberapa komponen nih dok. Misalnya ada ginkgo biloba, pernah dengar nggak dok? Ginkgo biloba. Ginkgo Oh ya, biloba. sering Oke. dengar. Sering ya dok, itu ada sering. ekstraknya dan sudah disetujui oleh Kolegium Neurologi untuk digunakan pada pasien yang gangguan kognitif ringan Oke. untuk mencegah terjadinya pemberatan. Oh baik. Itu. Terus yang kedua bisa menggunakan obat-obatan yang mengandung golongan fosfatidilserin atau kolin-kolin ya. Kolin. Yang ada kolin-kolinnya Oke. atau yang ada pirasetamnya itu bisa digunakan untuk memperbaiki juga. Seperti itu. Tapi kalau misalnya sudah tergolong sampai demensia, nah ini yang perlu diterapi oleh dokter spesialis saraf. Oke. Ada beberapa obat yang memang bisa kita berikan untuk memperlambat, misalnya yang demensia ringan tidak jadi sedang atau tidak jadi berat, seperti itu. Baik. Hanya supporting ya sifatnya dok. Betul. Berarti demensia Alzheimer itu kayak apotek tutup ya dok ya? Gimana Bisa, tuh mas maksudnya? bisa. Nggak ada obat. Ya cuman bisa diperlambat gitu. Iya, Iya. bisa dikendalikan, Diperlambat. mungkin bisa Bisa dikendalikan, lambat, dikontrol gitu. Tapi kalau dicegah 100% juga nggak bisa juga itu. Nggak bisa. Nggak bisa ya. Betul, makanya pencegahan dini itu penting sekali ya. Jadi kalau misalnya tadi sudah merasa ada gangguan kognitif Iya. di awal atau mungkin sudah lebih dari 60 tahun usianya, maka perlu untuk screening sejak dini. Gitu. Oke, penting banget ya. Oke. Wah, ini nggak kerasa nih kita sudah memasuki akhir-akhir sesi ini, Dok. Nah, pertanyaan terakhir silakan Mas Gret. Ya, yang terakhir ini dok. Nah, gimana peran keluarga dan mungkin teman-teman untuk bisa membantu bagaimana penderita yang sudah mengalami Alzheimer atau demensia ini untuk bagaimana untuk tetap bisa memiliki kualitas hidup yang baik, memiliki harapan hidup yang baik di tengah-tengah masyarakat begitu dok. Betul, jadi peran caregiver ini namanya ya. Caregiver. Kita menyebutnya caregiver Baik. untuk pasien demensia. Jadi caregiver ini sangat penting. Yang pertama adalah tetap mensupport orang yang memang sudah mengalami demensia karena pasti dia merasa sedih. Kok sekarang saya nggak bisa ya? Dulu bisa ngajar jadi dosen, sekarang nggak bisa lagi. Nah itu penting sekali support dari keluarga, support dari caregivernya. Dan yang kedua adalah tetap menstimulasi tadi. Ya dengan beberapa cara yang sudah kita bahas tadi ya dok. Dan sebenarnya di Indonesia ini ada suatu perkumpulan demensia Alzheimer yang namanya adalah ALZI dok. Ya, ALZI. betul. Nah dengan adanya ALZI ini bisa untuk kumpul-kumpul nih dok orang-orang yang sudah terjadi demensia, bisa sharing-sharing, bisa tukar pengalaman dan bisa cerita-cerita bareng. Kan tadi kalau sosialisasi meningkatkan stimulasi otak ya. Baik. Betul, Setuju. gitu sih dok. Jadi penting banget peran caregiver ya. Mungkin dulu kalau orang tua, kita jadi orang tua ngajarin anaknya. Nah sekarang gantian, anaknya yang merawat orang tuanya. Kayak orang tua. Oke. Birrul walidain ya dok ya. Masya Masya Allah. Allah, subhanallah. Luar biasa. Iya, berarti emang penting ya selain caregiver tentu keluarga inti di dalam Iya, rumah betul. ya. Jangan yang karena gara-gara orang tuanya udah pikunan atau bahkan sampai sudah terdiagnosa demensia malah dialihkan Malah ke dipasung. panti jompo. Nah, Malah itu dirantai, jangan-jangan. malah dipasung. Iya, malah Aduh. dikucilkan. kasus ngeri-ngeri banget ya dok. Kasihan, Aduh. Dok, ya. Bukan Kasihan, ini. kasihan. Kadang kan biar nggak kabur kemana-mana nih, biar nggak Nah. ngerepotin, kadang dikurung aja gitu. Iya. Malah kasihan ya dok ya. Betul, kasihan itu malah jadi memberat demensianya. Oh, malah memperburuk ya dok ya. Karena ada stresor tadi ya dokter ya. Ya, Stresor betul. tadi ya. Baik. Oke. Nah terakhir dokter pesan-pesan kepada sahabat Risa aja nih dok, silahkan dokter. Oke, sahabat Risa, semoga sehat selalu. Di bulan ini adalah bulan September, yaitu adalah Alzheimer Month. Tepatnya di 21 September nanti akan ada Alzheimer Day. Ya, jadi harapannya setelah kita bincang-bincang diskusi di sini bersama Dokter Gita dan juga bersama dengan Mas Gret, kita bisa paham lebih dini tentang demensia. Kepada sobat Risa, yuk screening kognitif lebih dini. Kalau misalnya sudah punya gejala demensia atau gejala gangguan mudah lupa dan lain sebagainya, periksa lebih awal, nggak usah malu, dan kita akan siap untuk mengobati dengan setulus hati. Wah luar biasa. Dokter Reza ini kalau ngomong enak banget ya. Aku langsung Udah biasa tahu. konser dok. Udah biasa. Oh gitu ya. Ini mahal loh ngundangnya loh, Iya. tiketnya loh, Ini platinum. kita Gold. menghadirkan Dokter Reza ini
janjiannya udah berbulan-bulan yang lalu, Dok. Aduh, Susah ya, Sibuknya. antriannya panjang. Iya, antriannya panjang. Aduh, luar biasa. Baik, Mas Kris, kita ucapkan terima kasih kepada Dr. Reza. Sama-sama, atas terima kasih kehadirannya. juga. Ya, semoga sehat selalu dan ilmu yang disampaikan juga bisa bermanfaat untuk kita semua ya, Dok. Amin. Baik pemirsa, sampai di sini dulu perjumpaan kita. Jangan lupa saksikan Orkes, obrolan obrolan kesehatan di channel YouTube RSI Sultan Agung Semarang. Jangan lupa di like Subscribe. dan nyalakan tombol notifikasinya agar tidak ketinggalan tema-tema kita yang baru setiap minggunya. Ya. Saya Dr. Gita bersama rekan saya. Gradianto. Kami mohon undur diri. Sampai jumpa minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.